Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala abdihi al-mujtaba, sayyidina wa habibina wa syafina wa nabina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'al huda ila akhir dunya. Amma ba'd. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi yassir wa la tu'assir rabbi tamim bil khair, rabbi yassir wa la tu'assir rabbi tamim bil khair, rabbi yassir wa la tu'assir rabbi tamim bil khair. Pemirsa yang budiman, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang manajemen atau pengelolaan dana wakaf, zakat, infak, dan sedekah. Sebelum masuk dalam pembahasan, kita akan awali dengan pendahuluan atau muqaddimah. Pengelolaan dana keagamaan seperti wakaf, zakat, infak, dan sedekah memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi umat. Dalam konteks keindonesiaan, negara kita dengan populasi muslim terbesar kedua di dunia, dana-dana ini memainkan peran penting dalam mengurangi kesenjangan sosial, mengentaskan kemiskinan, dan menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan. Namun, rintangan dan tantangan adalah yang akan kita hadapi setelah itu. Pengelolaan yang kurang optimal misalnya, keterbatasan kapasitas, kualitas, dan profesionalitas badan dana atau lembaga pengelola tersebut, serta kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya wakaf, zakat, infak, dan sedekah menjadi tantangan tersendiri dalam memaksimalkan dampak positif dari dana-dana umat Islam tersebut. Oleh karena itu, pembahasan ini tujuannya adalah untuk memahami mekanisme manajemen dari wakaf, zakat, infak, dan sedekah yang optimal, mengidentifikasi rintangan dan tantangan yang ada, serta memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan dana wakaf, zakat, infak, dan sedekah. Kita masuk ke landasan teori. Akan lebih baik untuk pembahasan yang lebih jelas lagi, kita akan review kembali apa itu wakaf, zakat, infak, dan sedekah. Wakaf, zakat, infak, dan sedekah merupakan bagian dari ajaran Islam yang berkaitan dengan aspek sosial dan ekonomi. Setiap instrumen ini memiliki karakteristik dan tujuan yang berbeda-beda. Untuk memudahkan pemetaan, pengaturan, pengelolaan, dan manajerialnya, ada baiknya mendahulukan penjelasan terkait wakaf, zakat, infak, dan sedekah. Berikut adalah definisi dan terminologi sederhana dari istilah-istilah wakaf, zakat, infak, dan sedekah. Yang pertama, wakaf adalah aset yang dihibahkan untuk kepentingan umum dan tidak dapat dijual atau diwariskan. Pengelolaan, pengaturan, dan penggunaannya juga harus sesuai dengan tujuan, izin, dan niat dari si pemberi atau yang dalam istilah fikih disebut dengan nama wakif. Kemudian zakat adalah salah satu ibadah rukun Islam bagi setiap muslim yang masuk ke dalam kategori wajib menunaikannya, yang dalam istilah fikih disebut dengan nama muzakki, dengan memberikan presentasi tertentu dari hartanya kepada kelompok orang yang menerima atau yang dalam istilah fikih disebut dengan nama mustahik. Selanjutnya infak adalah pengeluaran harta untuk tujuan kebaikan yang sifatnya sukarela dan tidak terbatas pada presentasi tertentu. Dan terakhir, sedekah memiliki makna yang lebih luas lagi dari infak, yang meliputi semua pemberian yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam bentuk material maupun non-material. Kita akan masuk ke manajemen keuangan syariah. Prinsip dari manajemen keuangan syariah mengedepankan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan keberlanjutan. Dalam konteks wakaf, zakat, infak, dan sedekah, manajemen yang baik harus mencakup pengumpulan, pengelolaan, distribusi, dan pelaporan dana secara efisien. Pengelola dana pun harus mampu mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut, memastikan dana disalurkan kepada yang berhak, serta berinovasi untuk mengembangkan skema investasi produktif berbasis syariah. Selanjutnya, kita akan masuk ke metodologi. Pembahasan ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis dengan metode studi literatur. Data diperoleh dari berbagai sumber sekunder seperti buku, jurnal, dan laporan lembaga pengelola zakat, wakaf, infak, dan sedekah di Indonesia.
Penulis juga atau pembahasan kita kali ini juga melakukan analisis kebijakan untuk melihat bagaimana kebijakan yang ada mempengaruhi pengelolaan wakaf, zakat, infak, dan sedekah. Dan setelah ini kita baru akan masuk ke dalam inti pembahasan. Yang pertama, pengelolaan wakaf. Salah satu masalah dalam pengelolaan wakaf adalah kurangnya aset wakaf yang produktif. Banyak aset wakaf yang masih berbentuk tanah yang tidak diberdayakan secara optimal. Manajemen wakaf yang modern harus berfokus pada bagaimana mengembangkan aset tersebut menjadi aset-aset yang produktif. Misalnya melalui proyek properti komersial atau investasi di sektor ekonomi yang bermanfaat bagi masyarakat. Seperti pembangunan sektor usaha yang keuntungannya digunakan sepenuhnya untuk umat Islam. Hotel misalnya, atau penginapan syariah, perusahaan, pabrik, jalan, pembangunan pondok pesantren, sekolah, rumah sakit, dan lain-lain. Untuk lembaga dan badan wakaf yang ideal, Badan Wakaf Indonesia atau disingkat BWI menjadi salah satu prototipe sebagai rujukan, referensi, dan contoh idealnya manajemen wakaf di kancah perwakafan Indonesia. Yang kedua, pengelolaan zakat. Lembaga pengelola zakat Indonesia, seperti Badan Amil Zakat Nasional, yang biasa disingkat Baznas, berperan penting dalam mengelola dan mendistribusikan zakat. Salah satu tantangannya adalah meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik terhadap lembaga ini. Selain itu, zakat perlu didistribusikan dengan pendekatan yang lebih strategis, seperti program pemberdayaan ekonomi bagi mustahik atau penerima zakat, agar mereka dapat mandiri secara ekonomi, atau menyadarkan kepada muzaki atau wajib zakat, agar mereka concern dalam melakukannya, rutin, disiplin, dan benar-benar sesuai syariat Islam. Intinya, targetnya dan poinnya adalah mengubah status mustahik yang dulunya menerima zakat menjadi muzaki yang kemudian menjadi orang yang wajib mengeluarkan zakat. Selanjutnya, pengelolaan infak dan sedekah. Infak dan sedekah bersifat sukarela, sehingga mekanismenya atau pengelolaannya cenderung lebih fleksibel dibandingkan zakat. Namun, untuk meningkatkan dampaknya, diperlukan adanya program-program pengelolaan infak dan sedekah yang lebih terarah. Misalnya dalam mendanai program sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. Atau pengumpulannya yang lebih modern seperti digitalisasi sistemnya dengan tetap mengedepankan transparansi, baik dalam upaya penerimaan atau pendistribusiannya. Nah, kita akan masuk ke dalam tantangan yang lebih hebat lagi nih, serta peluang digitalisasi. Digitalisasi pengelolaan wakaf, zakat, infak, dan sedekah melalui platform digital dapat memperluas jangkauan pengumpulan dana dan meningkatkan efisiensi distribusinya, termasuk potensi perolehannya yang global dengan berbagai macam tujuan, baik yang rutin dan wajib ditunaikan atau yang tematik dan tentatif seperti penggalangan dana dadakan sesuai kebutuhan umat. Berbagai aplikasi dan website pengumpulan dana zakat, wakaf, infak, dan sedekah kini mulai bermunculan yang memungkinkan transparansi jauh lebih baik. Hanya saja tantangan dan hambatan yang mungkin saja terjadi adalah bagaimana menjaga dan menjamin profesionalitas ini, kejujuran, transparansi, menjaga kepercayaan, akuntabilitas, dan kredibilitas. Platform-platform tersebut juga mempunyai tantangan yang seperti ini. Dan ini di mata masyarakat adalah sangat penting secara keseluruhan. Oleh karena itu, setelah tantangan, kita akan masuk ke dalam kesimpulan sebagai inti dari pembahasan ini. Jadi, manajemen dana wakaf, zakat, infak, dan sedekah memegang peranan kunci dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Namun membutuhkan tata kelola yang transparan, profesional, dan inovatif. Optimalisasi aset wakaf yang produktif, distribusi zakat yang strategis, serta pengelolaan infak dan sedekah yang terencana dapat memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi pengentasan kemiskinan dan juga meningkatkan kesejahteraan. Digitalisasi menjadi peluang besar dalam memperbaiki proses manajemen dan meningkatkan partisipasi dalam masyarakat muslim secara keseluruhan. Setelah kesimpulan kita dapatkan bagaimana pentingnya manajemen dana wakaf, zakat, infak, dan sedekah, kita masuk untuk memberikan rekomendasi. Yang pertama, lembaga pengelola wakaf, zakat, infak, dan sedekah
harus memperkuat tata kelola dan akuntabilitas mereka betul-betul secara profesional dengan skop yang lebih luas, universal, dan global. Dan yang kedua, perlu adanya sinergi antara pemerintah, lembaga zakat, wakaf, infak, sedekah, dan sektor swasta untuk meningkatkan produktivitas aset dan hasil-hasilnya. Selanjutnya yang ketiga, pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya berpartisipasi dalam wakaf, zakat, infak, dan sedekah harus lebih diperkuat dan digalakkan lagi. Yang keempat, teknologi digital harus terus dimanfaatkan untuk mempermudah pengumpulan dan distribusi dana secara transparan. Dan yang terakhir tentunya yang paling inti, berpegang teguh dengan Al-Quran dan Al-Hadis serta ijtihad dari para ahli ilmu sebagai dasar dan pengembangan pengelolaan wakaf, zakat, infak, dan sedekah. Demikian pembahasan tentang manajemen wakaf, zakat, infak, dan sedekah, termasuk dengan bagaimana mengelola dananya. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila kita dapatkan berbagai macam inspirasi atau kebenaran, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ada kekeliruan dan kekhilafan, itu datangnya dari saya pribadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.